Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa inspirasi, menyampaikan beberapa pengalaman-pengalaman saya tentang keajaiban-keajaiban sholawat. Tapi sebelumnya kita jangan lupa ya, di subscribe dulu, di like dulu, di komen atau tekan loncengnya. Dan jangan lupa juga ditonton terus sampai selesai dan jangan di skip-skip. Mudah-mudahan bila mana sudah menonton video-video dari saya, mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya dan mendapatkan rezeki yang banyak, yang berkah, dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, untuk kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan tentang jangan sia-siakan hidup bila memang kita ingin bahagia, gitu kan. Jadi ketika kita berpikir masalah kehidupan memang sangat berat, tapi seberat apapun kehidupan tidak akan berat kalau hidup kita dilandasi dengan bersolawat, memunajat, berdoa dan beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan juga ketika kita ingin berusaha menjadi orang yang banyak rezeki, insya Allah kita kalau bersandar kepada Allah tidak akan kekurangan rezeki-rezeki yang kita cari. Nah, maksudnya apa? Jangan sia-siakan hidup kita bila ingin mendapatkan rezeki yang banyak. Jadi kembali lagi kepada diri kita, yakin apa tidaknya untuk datang kepada Allah, meminta, memohon, memunajat, dan tidak ada rasa keraguan, dan yakin, percaya bahwa Allah yang Maha Kaya. Maka datanglah dengan cara bersolawat. Insya Allah ketika kita punya hal-hal yang sangat rumit, mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan dan tidak ada yang namanya rasa kekurangan di kehidupan kita kalau memang kita dekat dengan Allah. Jadi apa yang saya alami seperti saya waktu itu sebelum mengenal yang namanya ibadah, mengenal yang namanya sholawat, saya merasakan betapa sangat dahsyatnya saya keterpurukan, kekurangan, mengeluh, rasa yang kurang nikmat sekali. Itu sudah saya rasakan. Banyak yang namanya hutang kan gitu. Tapi setelah saya mendengarkan tausiah, mendengarkan guru-guru, mendengarkan ustadz-ustadz yang berbicara tentang masalah kehidupan, ternyata disitulah titiknya kita harus benar-benar kembali ke jalan Allah dan jangan sia-siakan urusan, jangan sia-siakan hidup kita, karena kehidupan kita itu sangat berharap untuk mendapatkan yang paling baik atau yang terbaik buat keluarga kita. Nah, di sini terkadang saya merasakan bahwa apa yang semuanya rasakan gitu. Jadi di kala waktu itu saya punya pengalaman kehidupan tentang mengeluh, tentang putus asa, tentang rasa yang kurang sabar, karena saya banyak berhubungan dengan keuangan gitu, karena kehidupan saya memang sangat sulit gitu kan, dari keluarga gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya berpikir tentang yakinlah mungkin ini jalan satu-satunya, saya harus kembali kepada Allah, dan mudah-mudahan apa yang saya rasakan kali ini
Ini cukup hanya sebagai sebagai pengalaman saya, sebagai curhatan saya nanti gitu. Nah akhirnya saya yakin saya kembali ke jalan Allah, dan saya banyak bersolawat. Solawat apa saja yang saya lakukan waktu itu, pertama kali yang saya lakukan yaitu solawat Jibril. Ayo saya bersolawat, karena saya yakin dengan apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa itulah solawat. Jangan sia-siakan, karena solawat bisa menghapus dosa engkau, bisa memberikan banyak kebaikan, bisa mendapatkan rahmat dan hidayah. Disitulah saya berpikir, ya Allah, ternyata langsung merasakan nih dalam hati saya, ternyata banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak yang membuat diri saya ini jauh dari Allah gitu. Terus saya nggak berpikir urusan rezeki, karena yang saya pikirkan adalah dosa-dosa dulu, dosa dan dosa. Akhirnya di situ mulailah timbul yang namanya perubahan baru, diberikan rezeki yang dari mana aja arahnya dicukupi, terus diberikan kemudahan, tidak ada rasa cemas, hati saya selalu tenang, pikiran saya selalu tenang. Rasanya itu kayak dibantu gitu, ajaib gitu disebutnya, keajaiban sholawat. Alhamdulillah. Nah, kali ini semakin lebih baik lagi, baik dari rezeki, baik dari kesehatan, baik dari ibadah. Nah itu yang sekarang saya harapkan, itu rasanya nggak mau ketinggalan yang namanya waktu gitu, karena waktu itu khusus buat ibadah gitu. Ketika sudah ibadah kan ngejar sholawat, ibadah ngejar sholawat, ya nikmat gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan waktu pertama bersolawat itu ya sama, ada males, ada jenuh, ada apa, tapi paksakan mas saya, dipaksakan, karena semakin biasa kita melakukan maka semakin terbiasa, jadi malah semakin yakin gitu. Apalagi buktinya udah terasa, 3 hari udah kerasa, 7 hari udah kerasa, 41 hari udah kerasa, nikmat sekali. Alhamdulillah, tidak ada yang namanya nyesal, ada penyesalan nggak ada, tapi malah nikmat. Nah makanya jangan kita sia-siakan hidup, mumpung kita masih bisa mencari rezeki, mumpung kita masih diberikan kesehatan, ayolah kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita Allah permudah, dan mudah-mudahan setiap urusan-urusan kita Allah permudah, dan mudah-mudahan setiap hutang-hutang kita Allah lunasi, dan mudah-mudahan setiap apa yang kita butuhkan Allah ada. Disitulah kalau sudah bersandar kepada Allah, tidak ada yang bisa ada di sandaran kita yang lain gitu. Mudah-mudahan aja. Jadi intinya ayolah kita benar-benar lakukan yang namanya keistiqomahan beribadah kepada Allah dengan bersolawat. Mudah-mudahan solawat-solawat kita tidak putus sampai di sini saja. Mudah-mudahan solawat-solawat kita sampai kita menutup mata, mudah-mudahan kita terus bersolawat. Dan intinya kalau misalkan kita udah tahu bahwa dunia itu hanyalah fata morgana, kenapa harus kita ikutin alurnya? Karena mengikuti alur dunia itu kita malah seakan-akan tertipu daya oleh dunia gitu. Tapi ketika kita tidak mengikuti dunia, malah dunia yang mengikuti kita. Malah urusan akhirat yang kalau kita datang urusan akhirat, maka dunia akan mengikuti kita, rezeki mengikuti kita, dan kemanapun kita dan dimanapun kita Allah kasih kemudahan. Makanya jangan khawatir kalau orang yang sudah dekat dan cinta kepada sholawat dan bersolawat kepada Kangjeng Nabi besar Habibana Al-Karim Nabi Muhammad SAW, tidak ada keraguan, tidak ada rasa keraguan dalam hati kita, yakin dan percaya insya Allah tidak lama kok, tidak lama. Dan Allah maha baik, Allah maha kaya, Allah maha segalanya, tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Allah di muka bumi ini, seperti itu. Jadi jangan khawatir kita baru saja punya hutang 1 juta, 2 juta, Allah itu kecil bagi Allah. Yang penting yakin dulu hati kita, kembalikan diri kita ke jalan Allah. Bila mana kita sudah yakin, mantap, dan tidak ada
kepanikan ketika kita ditagih. Tidak ada kepanikan, malah kita bersalawat terus ketika kita ditagih, bersalawat terus. Maka disitulah Allah tidak akan melihat kita sendiri, dan Allah pasti ada di waktu kita sedang kesulitan gitu. Gimana kitanya? Jadi apapun gimana kitanya, kita mau datang enggak sama yang menciptakannya, kita mau datang enggak kepada orang yang memberikan rezeki tersebut. Tapi kalau kita datang dan memunajat, memohon kepada Allah, maka Allah akan siapkan hal yang paling indah di kehidupan kita. Makanya jangan sia-siakan hidup ini. Mencari rezeki, mencari uang, mencari segalanya itu mudah-mudahan seimbang dengan akhirat. Jadi kita di dunia mendapatkan rezeki, dan rezeki kita mendapatkan pahala, dan Allah akan mengabulkan setiap urusan-urusan kita, dan Allah mengabulkan setiap hajat-hajat kita, dan Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Itu mungkin saya cuma hanya sekedar menginspirasi saja, memberikan motivasi, pengalaman-pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya tidak bermaksud untuk menggurui gitu kan, karena saya bukan sekelas ustaz, bukan sekelas kiai, dan saya cuma hanya bisa bertawadu kepada mereka sebagai guru-guru saya, dan mungkin kesalahan hanya milik saya dan kesempurnaan milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf dari perkataan ucap saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.